Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang insyaallah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita. Wabil khusus alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan sama-sama kita beriktikaf di masjid ini menghadiri majelis ilmu yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan riyadul jannah, taman-taman surga. Jadi ada dua tempat kondisi di dunia ini disebut dengan taman surga, riyadul jannah. Salah satunya adalah majelis ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'ulah." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Maka sahabat mengatakan, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah itu taman-taman surga ya Rasulullah? Apakah ada taman surga di dunia? Kata Rasulullah, "Ilahul dzikr," yaitu majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, itulah taman surga. Kehadiran malaikat bersama kita mendoakan kita kebaikan, membawa keberkahan, membawa rahmat. Insyaallah sebagaimana sabda Rasulullah, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa haffathumul malaikah." Tidaklah suatu kaum bermajelis ilmu di rumah-rumah Allah melainkan para malaikat hadir mengelilinginya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan dari majelis ilmu. Allahumma amin. Ikhwatal iman, mulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebetulan guru kita Ustaz Azam yang jadwalnya seharusnya karena beliau berhalangan hadir, maka saya diamanahkan untuk menggantikan beliau. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan ta'lim kita yang dulu pernah terputus. Dulu kita pernah membahas, mentadabburi bersama surah Al-Lahab. Mungkin masih ada yang ingat bapak-bapak, dulu juga menggantikan Ustaz Azam, kita sama-sama mentadabburi surah Al-Lahab. Karena terputus, Isya sudah masuk, maka perasaan kalau tidak salah hanya sampai ayat ketiga. Tapi tidak apa-apa, kita ulangi lagi supaya menguatkan kembali mengingat pelajaran-pelajaran yang ada di surah Al-Lahab. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi supaya kita ketahui salah satu tujuan diturunkannya Al-Qur'an itu untuk ditadabburi. Jadi untuk dihayati, untuk diambil pelajarannya. Jadi bukan hanya sekedar dibaca saja, tidak. Tapi untuk diambil pelajaran dari Al-Quran itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Jadi Al-Quran sebuah kitab yang kami turunkan, kata Allah kepadamu, yang penuh dengan berkah. Jadi mubarak, penuh dengan berkah. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka memperhatikan, mereka mentadabburi, mereka mau menghayati, mengambil pelajaran dari setiap ayat-ayat Al-Quran. Wa liyatadzakkara ulul albab, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi tujuan diturunkannya Al-Quran agar kita mentadabburinya, mau mempelajari, mengambil hikmah dan pelajarannya.
Dan dari ayat ini orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran hanya orang-orang yang mempunyai akal. Hanya orang-orang yang mau menggunakan akalnya, itulah yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Dan Al-Quran kata Allah tadi, anzalnahu ilaika mubarak, penuh dengan keberkahan. Jadi jamaah sekalian, Al-Quran adalah sumber keberkahan. Sumber keberkahan. Tentu kita sering mendengar dari guru-guru kita, para kiai kita, bahwasanya tidak ada sesuatu yang berdekatan dengan Al-Quran, bersentuhan dengan Al-Quran, kecuali sesuatu itu akan menjadi mulia. Akan menjadi mulia. Sebagai contoh, malaikat Jibril, Sayyidul Malaika, pemimpin para malaikat. Kenapa dia menjadi pemimpin para malaikat? Karena Al-Quran. Karena dia ditugaskan untuk menyampaikan wahyu Al-Quran. Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia di antara semua Nabi yang ada, karena diturunkan kepadanya Al-Quran. Bahkan malam pun bisa menjadi mulia karena diturunkan padanya Al-Quran. Malam Lailatul Qadar, suatu tempat menjadi tempat yang paling mulia. Mekah, salah satu dari dua tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal kelak pada akhir zaman, karena kepadanya diturunkan Al-Quran. Umat Nabi Muhammad, umat yang paling mulia di antara semua umat, karena Al-Quran. Dan satu-satunya mukjizat yang kekal abadi sampai ila yaumil kiamat adalah mukjizatnya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Jadi bapak-bapak sekalian, waktu kita yang paling mulia, yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika waktu kita pakai untuk Al-Quran. Kita pakai membaca Al-Quran, kita pakai mengkaji, mentadabburi, mempelajari Al-Quran. Itulah waktu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila hidup kita ingin berkah di sisi Allah, maka dekatilah Al-Quran. Karena Al-Quran sumber keberkahan. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Quran yang mulia. Maka kata ulama, barang siapa yang ingin mulia, barang siapa yang memuliakan Al-Quran, maka Allah akan memuliakannya. Ikhwatal iman mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali ke pembahasan kita, surah Al-Lahab. Mungkin saya bacakan dulu, sama tahu bisa mengikuti setelah saya, supaya sekalian memperbaiki tahsin bacaan kita. Jadi bapak-bapak bisa ikuti setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, jadi nanti tabbat ada ya ta sukun, di tabbat yada. Ini ada bendera di Al-Quran, itu panjangnya bisa 4, bisa 5. Nanti terserah bapak-bapak mau pakai yang mana. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Iya, wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi ma, ada bendera lagi kita dapatkan, maka harus konsisten. Jadi harus 4 atau 5. Kalau dari awalnya kita pakai 4, setelahnya 4 semua. Kalau awalnya 5, berarti 5. Sekali lagi, ma aghna anhu
sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Iya, jadi di surah Al-Hab ini semua di ayatnya diakhiri dengan huruf qalqalah. Oke. Jadi baik bukan. Jadi dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa gambaran keluarga dalam Al-Quran. Jadi kita tahu bersama bahwasanya Al-Quran adalah dusturul hayat, petunjuk pedoman hidup setiap manusia. Jadi barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidupnya, maka dipastikan dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya begitu pun, barang siapa yang menjauhi Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka dipastikan akan celaka di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat. Dan Al-Quran merupakan petunjuk dari semua segi atau lini kehidupan kita, termasuk keluarga. Jadi jika tentu kita semua mengharapkan, menginginkan keluarga kita bahagia, sakinah, mawaddah, maka rujuklah ke Al-Quran. Maka Allah menggambarkan beberapa bentuk keluarga di dalam Al-Quran. Ada keluarga yang dimurkai Allah, ada keluarga yang diridhoi, disayangi oleh Allah. Maka kita kembali kepada Al-Quran. Kalau keluarga kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, gimana sih caranya? Kembali kepada Al-Quran. Nah, jadi bentuk keluarga pertama, ada keluarga yang suami istri di dalam Al-Quran itu sama-sama soleh dan berakhlak mulia. Keluarganya siapa? Keluarganya Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Jadi suaminya soleh, istrinya soleha, anak-anaknya juga soleh-soleha. Itulah sebagai contoh gambarannya adalah keluarga Nabi Ibrahim. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas semua manusia pada zamannya. Jadi ketika Allah menyebutkan Adam, cuma Adam, tidak disebutkan keluarganya. Berarti di antara anak-anak Adam ada yang ingkar kepada Allah. Nuh, Allah juga menyebutkan Nuh karena anaknya Nuh juga durhaka. Tetapi ketika menyebutkan Nabi Ibrahim, wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, berarti keluarganya keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menjadikan keluarganya keluarga yang diridhoi oleh Allah, maka kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran pada keluarga Ibrahim. Nah, kemudian bentuk keluarga yang kedua dalam Al-Quran yang Allah gambarkan juga, ada yang istrinya soleha tetapi suaminya toleh atau tidak soleh, alias akhlaknya bejat. Keluarga siapa itu? Fir'aun. Jadi suaminya sangat bejat, sangat ingkar kufur kepada Allah, tetapi justru istrinya soleha, Asia. Maka istrinya Fir'aun ini salah satu pemimpin wanita di surga. Nah, gambaran yang ketiga, ada keluarga yang suaminya soleh, berakhlak, namun justru istrinya yang tidak soleh, tidak soleh, atau istrinya yang menentang Allah, kafir terhadap ajaran Allah. Kira-kira keluarganya siapa? Nuh, Lut. Istrinya justru menyimpang, padahal suaminya seorang nabi, tetapi istrinya justru tidak mau beriman. Ini menunjukkan kalau bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Istrinya nabi, tetapi justru istrinya tidak mau beriman, anak-anaknya tidak mau beriman.
Maka tugas kita memang cuma menyampaikan. Janganlah kita memaksakan seseorang untuk mengikuti agama kita, memaksakan dia untuk Islam, karena hidayah di tangan Allah. Segelas Nabi Nuh saja, Nabi Nuh tidak bisa mengajak istrinya, Nabi Lut tidak bisa mengajak istrinya, apalagi kita yang bukan seorang nabi. Maka tugas kita cuma sampaikan kebenaran, sampaikan dakwah Islam. Tugas Allah nanti yang memberikan hidayah. Nah, dan terakhir, suami istri sama-sama jahat dan berakhlak buruk, sama-sama ingkar, menyimpang dari ajaran Allah, yaitu keluarga. Nah, inilah yang kita akan bahas dalam surah Al-Lahab. Abu Lahab, suami istri sama-sama berusaha menghalangi manusia dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi suami istri kerjasama untuk memusuhi Rasulullah dan umat Islam. Nah, inilah yang insya Allah kita akan bahas. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan yang sebagaimana perbuatannya Abu Lahab dan istrinya. Ikhwatul iman melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Oke, jadi surah ini memiliki sababun nuzul. Sebab diturunkannya surah ini ada yang melatar belakanginya. Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, lamma nazalat hadhihi al-ayah wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Jadi ketika ayat turun, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu, maka ketika itu Nabi langsung keluar. Nah, jadi awalnya dakwah itu sembunyi-sembunyi. Jadi Nabi tidak terang-terangan dalam berdakwah, sembunyi-sembunyi dulu. Tapi ketika turun ayat supaya diterangkan dakwanya, maka tiba-tiba Nabi keluar, naik di bukit Safa, kemudian memanggil semua kaumnya. Warahtaka minhum al-mukhlasin. Nabi memanggil dengan suara yang keras, suara yang kencang, disuruh untuk berkumpul di bukit Safa. Nabi mengatakan, ya Sabaha, ya Sabaha. Faqalu man hadzal ladzi yahtifu? Qalu Muhammad. Jadi tiba-tiba Nabi berteriak, wahai kaum, berkumpullah, berkumpullah. Nah, para tentu orang ketika itu sibuk dengan berjual beli, bermuamalah. Heran, pagi-pagi kok ada teriakan nih. Siapa yang teriak di bukit Safa? Nah, orang mengatakan itu teriakan Muhammad, Muhammad. Jadi kalau mengatakan ya Sabaha, itu ada peristiwa yang penting untuk disampaikan. Maka ketika itu semua orang berkumpul ketika itu. Fashtaba'u ilaihi faqal. Nabi mengatakan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani Abdul Manaf, ya bani Abdul Muttalib. Dipanggil satu-satu Nabi. Wahai bani Abdul Muttalib, wahai bani fulan, wahai bani fulan. Nabi mengatakan, ara'aitakum law akhbartukum anna khaylan takhruju bi saffi hadzal jabal akuntum musaddiqin. Kata Nabi, wahai manusia sekalian, jika aku mengatakan, menyampaikan kepada kalian kalau di belakang bukit itu akan ada pasukan berkuda yang keluar yang akan menyerang kalian, akuntum musaddiqin, kalian percaya atau tidak? Apa dijawab kaumnya? Kata orang-orang Quraisy, ma jarrabna 'alaika kadiban. Ya Muhammad, tentu kami akan percaya karena kami tidak pernah menemukanmu berbohong walaupun sekali. Kami itu al-amin, jujur, terpercaya, tidak pernah berbohong walaupun sekali. Maka tentu kami akan percaya. Nah, maka Nabi melanjutkan, kalau begitu, fa inni nadhirul lakum baina yaday 'adzabin syadid. Kalau begitu, aku kabarkan kepada kalian semua bahwasanya aku memberikan peringatan tentang azab yang pedih kelak di hari akhirat. Faqala Abu Lahab, tiba-tiba Abu Lahab berteriak dari belakang, tabban laka ya Muhammad. Celaka, celaka kamu wahai Muhammad. Ama jama'tana illa lihada. Dalam riwayat lain, alihada jama'tana. Gara-gara ini kamu kumpulkan kami, meninggalkan jual beli kami, muamalah kami. Apa gara-gara ini aja? Tiba-tiba Allah turunkan surah ini.
Jadi ketika itu Abu Lahab meneriaki Nabi Muhammad dengan tabban laka, celaka kamu Muhammad. Maka langsung Allah balas dengan kecelakaan dua kali. Tabbat yada abi lahabim wa tabb. Tabbat wa tabb. Jadi pelajaran dari ini, jangan sampai kita memusuhi Rasulullah. Bahaya besar, bencana besar ketika kita memusuhi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab meneriaki Nabi Muhammad dengan kecelakaan sekali, Allah balas dengan dua kali kecelakaan. Tabbat yada abi lahabim wa tabb. Tamat. Celakalah atau binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Jadi dua kali kebinasaan. Kenapa tangan disebut di sini? Binasalah tangan. Apakah cuma tangannya Abu Lahab yang binasa? Kata ulama, bukan. Jadi semua diri Abu Lahab itu binasa. Tetapi Allah menggunakan kata tangan di sini karena pada umumnya tanganlah yang paling banyak digunakan dalam beraktivitas. Dan tangan Abu Lahab lah yang paling sering menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menggunakan tabbat yada abi lahabi wa tabb. Binasalah, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Jadi tangan menunjukkan totalitas. Jadi bukan cuma tangannya aja yang binasa, tetapi semuanya binasa. Ya. Kemudian kita dapatkan Abi Lahab. Abu Lahab itu sebenarnya bukan nama aslinya. Ini cuma nama panggilan Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Terus kenapa Al-Quran? Kenapa Allah tidak menggunakan tabbat yada Abdul Uzza? Kata ulama, karena nama Abdul Uzza itu bertentangan dengan Al-Quran. Karena kalau kata Abdul itu hamba, Uzza itu salah satu nama berhala yang disembah orang-orang Quraisy. Maka tentu ini bertentangan dengan Al-Quran. Karena Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Maka Allah menggunakan kunyanya saja, Abi Lahab. Kemudian ulama lain mengatakan disebutkan Abi Lahab di sini karena ini lebih masyhur di kalangan orang-orang Quraisy. Jadi lebih dikenal kunyanya daripada nama aslinya. Jadi Abu Lahab itu lebih dikenal di tengah kaum Quraisy daripada Abdul Uzza. Jawab akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa arti dari Abu Lahab? Abu Lahab. Kenapa digelari Abdul Uzza sebagai Abi Lahab? Yang pertama ulama di antara sebabnya karena ini Abu Lahab pipinya menyala-nyala, mengkilap. Jadi memang Abu Lahab ini orangnya ganteng. Jadi pipinya kemerah-merahan. Maka disebutlah Abu Lahab. Ulama mengatakan yang lain, pendapat yang lain disebut dengan Abu Lahab karena Abu Lahab ini kelak akan masuk neraka dan dibakar oleh api yang menyala-nyala. Maka disebutlah Abu Lahab karena lahab artinya api yang menyala-nyala. Oke. Dan ada juga pendapat mengatakan bahwa nama Abu Lahab itu mengisyaratkan bahwa gejolak api selalu menyertainya. Jadi api permusuhan kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi terus dia sangat benci kepada Rasulullah dan orang-orang Islam. Maka disebutlah dengan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ini yang pertama. Kemudian tabbat yada, tadi kebinasalah kedua tangan Abu Lahab. Ada ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan yada di sini, tangan di sini adalah kekuasaan. Jadi binasalah kekuasaan Abu Lahab dan sungguh akan binasa. Jadi makna yada di sini adalah kekuasaan. Jadi kebinasaan Abu Lahab di dunia bisa disaksikan oleh orang-orang yang melihat kematiannya. Jadi memang Abu Lahab ini sering berbangga dengan kekuasaannya. Karena dia salah satu pembesar, orang kaya, orang yang hartawan, kekuasaannya disegani. Tapi bagaimana ketika dia tidak mau beriman dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka Allah akan binasakan tabbat yada kekuasaannya. Jadi itulah. Jadi hati-hati yang diberikan kekuasaan ketika salah gunakan yang kekuasaan yang diberikan,
maka akan ada tabat, kebinasaan, kecelakaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kebinasaannya yaitu ketika umat Islam pulang dari perang Badar, karena ini Abu Lahab tidak ikut perang Badar. Bagaimana Allah membinasakan Abu Lahab? Ketika dia mati dalam keadaan menjijikkan, dikena penyakit lepra. Jadi membusuk, dia membusuk dan tidak ada satupun yang mau untuk menyentuh jasad Abu Lahab ketika itu. Bahkan orang-orang yang terdekatnya pun tidak mau. Padahal di antara kebiasaan orang Quraisy itu kalau ada orang meninggal, dia bersegera untuk membantunya dari mulai proses pemandiannya dan seterusnya. Tetapi ketika Abu Lahab meninggal, tidak seorang pun yang ingin mendekat karena takut tertular dengan penyakit yang diderita oleh Abu Lahab, sehingga jasadnya berhari-hari membusuk. Sehingga karena harus dimakamkan, sehingga ketika itu harus menggunakan kayu, didorong jasadnya sampai ke rumah. Bagaimana lihat Allah membinasakan Abu Lahab. Dia binasakan kekuasaannya yang senantiasa dia banggakan di dunia, tetapi sedikit pun tidak bisa menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala ketika dia ingkar dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, ma aghna, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Coba, kekuasaannya tadi dia banggakan tidak berguna, sekarang hartanya pun tidak bisa menolongnya dari azab Allah. Tidak berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan, yang selama ini dia bangga-banggakan, dia pamerkan setiap hari harta kekayaannya, tetapi coba sedikit pun dia tidak bisa menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama mengatakan wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan yaitu anak-anaknya. Jadi kekuasaannya tidak berfaedah lagi, harta kekayaannya tidak berfaedah juga, tidak bisa menolongnya sedikit pun, dan anak-anaknya pun tidak bisa menolongnya. Jadi makasab di sini apa yang dia usahakan, ulama mengartikan yaitu anak-anaknya. Jadi banyak orang memang dia di antara kebanggaan seseorang, kekuasaan, dia berbangga dengan kekuasaannya, dia berbangga dengan hartanya, dia berbangga dengan anak-anaknya yang banyak, yang sukses, dapat penghasilan yang banyak, tetapi sedikit pun tidak bisa menyelamatkannya. Ketika anak-anak itu hanya obsesinya adalah dunia, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dialami oleh Abu Lahab. Jadi kekuasaan, harta yang melimpah, anak-anak yang banyak, sedikit pun tidak bisa menghalanginya, tidak bisa menolongnya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah bersabda, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sebaik-baik rizki adalah yang kalian makan dari usaha kalian, dan sungguh anak-anak kalian itu termasuk dari usaha kalian. Nah, jadi wa ma kasaba, apa yang kalian usahakan, di antaranya adalah anak. Jadi sesungguhnya anak-anak kita itu adalah harta kita. Jadi apa yang dimiliki oleh seorang anak pada hakikatnya itu harta orang tuanya. Jadi ketika orang tua mengambil harta anaknya itu tak mencuri, karena itu memang hartanya. Makanya pernah dalam suatu riwayat dikisahkan, ada seorang anak mengadu kepada Rasulullah. Dia adukan ayahnya, ya Rasulullah, bapak saya ini mengambil uang saya, mengambil harta saya tanpa izin saya. Maka kata Rasulullah, kalau begitu panggil ayahmu ke sini. Nah, maka anak ini pun memanggil ayahnya. Kemudian setelah itu dia datang ayahnya, Rasulullah pun langsung mengambil baju anak ini, katakan anta wa maluka li abi. Tahu nggak, kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Karena ini hasil usaha dari seorang ayah. Ayah yang memberikan nafkah, ayah yang memberikan pendidikan, makanan dan seterusnya. Makanya tadi wa inna auladakum min kasbikum, dan sungguh anak-anak kalian termasuk dari usaha
kalian. Maka otomatis ketika anak-anak menjadi anak soleh, dia baca Quran, rajin sholat, itu otomatis pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya. Nah, itulah pentingnya kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Karena sebaliknya pun ketika anak-anak itu menjadi anak yang tidak soleh alias akhlaknya buruk, maka otomatis juga nanti orang tuanya yang akan menanggung, mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi ma'aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna hartanya dan apa yang dia usahakan. Di antaranya usahanya adalah anak-anaknya. Jadi ketika seorang ingkar, ketika orang tidak beriman dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, maka semua kekuasaan, harta dan anak-anak kita sedikit pun tidak bisa menolong kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga. Sayasla naran dzata lahab. Kelak Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu api neraka. Jadi ayat ini menunjukkan, menjelaskan akan kebinasaan yang akan dialami oleh Abu Lahab di akhirat kelak. Bahwa ia pasti masuk ke dalam neraka dan pasti dia akan mati dalam keadaan kafir. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Abu Lahabnya masih hidup, sudah dapat jaminan neraka, mendapat jaminan bahwa kelak dia akan dibakar dengan api yang menyala-nyala. Nah, seandainya Abu Lahab ingin mengagalkan dakwah Al-Quran, maka gampang. Dia cuma pura-pura beriman. Dia cuma mengatakan, ketika ayat ini turun mengatakan kelak Abu Lahab akan masuk neraka, akan dibakar di neraka. Dia cuma mengatakan, kalau begitu saya bersyahadat. Maka tentu Al-Quran akan meragukan. Tetapi inilah mukjizat Al-Quran. Ketika ayat ini turun, bukannya Abu Lahab bertaubat, justru semakin kafir, semakin memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Masih hidup sudah dijamin neraka, sudah dijamin penghuni neraka. Ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaminan dari Allah luar biasa. Wa ra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Wa ra'atuhu pembawa kayu bakar. Jadi siapa istrinya Abu Lahab? Istri Abu Lahab itu bernama Ummu Jamil. Ini gelar juga Ummu Jamil, karena memang istrinya Abu Lahab itu salah satu wanita yang terpandang dan cantik di kalangan orang-orang Quraisy. Maka disebut Ummu Jamil. Jamil artinya indah, cantik. Nah, nama aslinya adalah Arwah binti Harb, saudari perempuan dari Abu Sufyan. Jadi Abu Lahab orangnya ganteng, pipinya menyala-nyala tadi, merah kemerahan. Istrinya juga cantik. Wa mar'atuhu Ummu Jamil. Di nama gelarnya Ummu Jamil. Hammalatal hatab. Kelak nanti dia akan membawa kayu bakar. Kenapa digelari pembawa kayu bakar? Ulama mengatakan ada beberapa pendapat kenapa disebut hammalatal hatab. Yang pertama, karena ini Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, kerjanya itu setiap hari suka menyebar ranting-ranting yang berduri di depan pintu rumah Rasulullah. Dan jalan-jalan yang ingin dilalui Rasulullah pasti dia simpan ranting yang berduri. Coba, begitu kejamnya. Padahal itu tetangga. Abu Lahab adalah paman Rasulullah. Tetapi suami istri begitu kejam, saling kerjasama untuk memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berikan gelar dengan hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Karena memang di dunia dia suka membawa kayu bakar. Dia suka menaruh ranting-ranting yang berduri di setiap jalan yang ingin dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulama mengatakan digelar dengan hammalatal hatab karena ini Ummu Jamil, kebiasaannya itu memang dia pembawa isu, penebar kebencian, suka fitnah.
Jadi kerjaannya cuma memfitnah Rasulullah dan kaum muslimin. Setiap hari dia terus menyulut api fitnah. Jadi supaya orang-orang dendam kepada Rasulullah, maka dia terus memfitnah Rasulullah dan kaum muslimin. Maka digelarilah hammalatal hatab. Jadi nanti kalau ada orang bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka menebar fitnah, membawa isu-isu hoax, maka bisa digelari dengan hammalatal hatab. Ini seperti Ummu Jamil, kerjaannya Ummu Jamil hanya membawa isu penebar kebencian dan fitnah dan seterusnya, suka mengadu domba, maka digelari dengan hammalatal hatab. Ini diantaranya. Diantara lagi perkataan ulama disebut dengan hammalatal hatab karena buruknya perangai dan perkataan dan perbuatannya. Itulah disebut dengan hammalatal hatab. Ada ulama yang mengatakan juga berpendapat karena Ummu Jamil penyulut api kelak nanti di akhirat kelak. Jadi justru ketika Abu Lahab dibakar oleh Allah, istrinya ini justru membawa kayu bakar untuk semakin membuat api semakin besar. Maka bagaimana begitu ruginya, begitu menyakitkannya Abu Lahab. Biasanya istri yang menolong suaminya, justru ini istrinya membawa kayu bakar supaya suaminya lebih dibakar. Jadi begitu binasanya Abu Lahab. Jadi coba ada sudah empat. Kekuasaannya tidak bermanfaat, hartanya tidak bisa menolongnya, anak-anaknya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Justru istrinya membawa kayu bakar untuk dibakar suaminya. Ini diantara makna dari hammalatal hatab. Padahal empat unsur ini justru penting untuk kita jaga. Kekuasaan bisa menyelamatkan kita, bisa memasukkan kita ke surganya Allah. Ketika kita amanah dengan kekuasaan kita, maka justru inilah yang akan mendorong kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Harta juga. Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Menjadi orang kaya bagus, justru bagus. Karena demi kekayaan, izzah kita bisa terjaga. Kita bisa menyuarakan dakwah li'ila'i kalimatillah. Jadi ketika kekayaan kita gunakan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru inilah yang akan meninggikan derajat kita di surga. Maka ketika diberikan harta, amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mari kita keluarkan harta kita di jalan yang benar untuk mendukung dakwah, mendukung Islam. Kemudian anak-anak pun kelak anak-anak ini akan mengangkat derajat kita di surga kelak. Ketika dia menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istri. Yang keempat tadi istri. Inilah tadi kesemuaan ini yang harusnya bermanfaat, yang harusnya mendorong Abu Lahab, menolong Abu Lahab untuk masuk surganya Allah, justru tidak ada yang manfaat. Semuanya sia-sia. Bahkan istrinya pun menjadi penyulut api kelak di neraka. Ikhwatul iman mulakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir, fi jiha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Di lehernya di sini yang maksud lehernya Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab. Coba. Jadi jid itu artinya leher. Jadi kata ini biasanya digunakan untuk menggambarkan keindahan leher seorang wanita yang dihiasi dengan kalung. Ini justru bertanda kemuliaan seorang wanita ketika di lehernya ada kalung, apalagi dari kalung emas yang mahal. Tetapi bagaimana Allah menggambarkan dalam surah ini, di lehernya ada tali dari sabut. Nah, ini menunjukkan kehinaan bagi Ummu Jamil. Bukannya emas di lehernya, tetapi sabut yang terpintal. Kata ulama, di antara sebabnya karena dia sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, istri Abu Lahab itu sebelum perang Badar, dia memang banyak orang kaya, orang terpandang. Jadi wajar di kalungnya itu punya kalung emas. Dan dia mengatakan, saya akan menjual kalung saya ini demi memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Badar, dia ingin menjual kalungnya sebagai memberikan biaya perang untuk memusuhi Islam. Maka Allah balas kelak di akhirat, di lehernya akan dikalungi dengan tali sabut yang dipintal, menunjukkan kerendahan, kehinaan
Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab. Kata iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ada 4 hal penting yang perlu kita jaga tadi. Yang pertama tadi, kekuasaan perlu kita jaga dengan baik bagi yang diberikan kekuasaan. Yang kedua, harta. Kita jaga harta kita, jangan sampai justru menjadi fitnah. Maka kata ulama, harta yang sedikit tetapi berkah itu jauh lebih baik daripada harta yang banyak tetapi melalaikan atau menyeret kita kepada neraka Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang perlu kita jaga dengan hati-hati dalam surah ini yaitu anak kita, cucu-cucu kita perlu kita jaga dengan baik. Yang keempat yaitu perlunya kita menjaga keluarga kita, yaitu istri. Jangan sampai justru istri kita yang menyeret kita ke neraka. Karena istri akan kita bertanggungjawabkan juga. Kalau suami durhaka, itu istri tidak dimintai bertanggungjawab. Tapi ketika istrinya yang durhaka, maka suaminya pun akan tertahan dulu, akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka istri adalah tanggung jawab kita, tugas kita untuk mendidik mereka, mendidik dia untuk taat menjadi istri yang salehah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dari pelajaran dari surah ini, kebinasaan bagi orang yang menentang dakwah Islam. Harta, istri, jabatan, anak tidak bisa menolong sedikit pun. Jadi ketika dia menentang Islam, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan mendapatkan kecelakaan, kebinasaan di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat. Dan kemudian janganlah saling tolong-menolong dalam keburukan. Tapi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam kebaikan. Jadi ini poin-poin tadabbur yang saya catat dari santri-santri Munzalah. Antaranya mereka mengatakan poin tadabbur yang dia dapatkan ketika mentadabbur surah ini, memilih istri yang solehah. Artinya percuma istri cantik kalau membawa kepada kecelakaan. Yang terakhir, jadi percuma istri cantik kalau istri itu membawa kepada kecelakaan dan kebinasaan. Jadi pentingnya mencari pasangan hidup yang membantu kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita tadabburi dari surah Al-Lahab bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan keluarga kita dari mara bahaya dan menjadikan memilih keluarga kita di antara keluarga yang diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.